Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi ya Tuhan. Mari kita datang di hadapan, kita masuk dalam penyembahan lebih dalam karena kita yakin dan percaya ketika kita menyembah Tuhan, maka ada kuasa mengalir dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Kami datang padamu ya Tuhan, menyembahmu di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau selalu hadir ya Bapa. Hadirmu selalu nyata kami rasakan ya Bapa. Karena Kau Tuhan yang terlebih rindu untuk hadir di tengah-tengah kami. Kau Tuhan yang terlebih rindu untuk melawat hidup kami lebih lagi ya Tuhan. Haleluya. Kami bawa hati kami Tuhan. Kami bawa hidup kami. Bapakku
Saat ini Tuhan kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau ada berkuasa di tengah-tengah hidup kami saat ini. Kami percaya ketika kami menaikkan pujian, ada kuasa, ada kekuatan baru, ada pengharapan Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau berkuasa di tempat ini. Saat ini kami akan mulai ibadah kami ya Tuhan. Jika ada setiap kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu suasana hati kami, hati dan pikiran kami patahkan dalam nama Yesus. Biar Tuhan yang berkuasa di ruang hati kami, di ruang tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari salam kemuliaan dan hari Tuhan Yesus. Tidak lama lagi kita akan merayakan Natal Bapak Ibu Saudara ya. Kita akan menyambut, memperingati kelahiran Tuhan kita, Raja segala Raja, amin. Mari kita sambut Dia dengan penuh sukacita. Kita sambut dengan hati kita berikan kepada Tuhan dengan persembahan yang terbaik. Haleluya. Mari kita sambut. Yang
Mari kita besarkan nama Tuhan. Kita puji Dia lebih lagi. Haleluya. Oh, Tuhan yang ajaib dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara, yang telah menembus kita. Maka Dia tidak berhenti sampai di sini saja. Dia akan menolong kita sampai akhir, Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang menolong kita dahulu, percayalah ketika kita ada dalam masalah kita saat ini, Tuhan juga yang akan menolong kita melewati masalah saat ini, Bapak Ibu Saudara. Saya mengalami betapa saya merasa Tuhan itu kasih setianya besar sekali, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena setiap masalah dari dulu sampai sekarang gitu, saya selalu percaya kalau Tuhan dulu menolong saya, Tuhan juga saat ini pasti menolong saya. Kalau Tuhan saat ini dulu menolong kita, yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, saat ini pun ketika kita mengalami lembah yang gelap, ketika kita mengalami masalah dalam kehidupan kita, Tuhan yang sama yang menolong kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari saat ini kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Kita
siapkan hati kita. Sesungguhnya Tuhan, kami tak ragu ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap mau menyatakan Tuhan, janji-Mu ya Tuhan tak pernah Kau ingkari. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari katakan pujian, nyanyikan pujian untuk Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku, kami tak pernah sekalipun meragukan Kau Tuhan. Amin. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan. Selalu pegang tangan kami. Tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Saya dapat saudara membantu berdiri. Yesus, ku percaya padamu. Sesungguhnya tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami percaya pada kuasa-Mu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkan hidup kami. Selamatkan kami dari setiap masalah. Selamatkan kami dari belenggu dosa Tuhan. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Oh, Yesus, ku percaya padamu. Selanjutnya serahkan pada hamba-Nya. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari kita satukan hati kita berdoa, persiapkan hati kita untuk firman-Nya. Terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk datang kepadamu. Kami mempersembahkan pujian, syukur kami di hadapan-Mu, dan kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu Tuhan yang selalu kami rindukan, yang kami perlukan dalam kehidupan kami,
yang mengajar kami, mendidik kami, memimpin kami. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus, Engkau yang mengurapi kami dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar kami sama-sama diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat dulu. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Hari ini juga kita dilayani oleh Ibu Jen Prihati dari Citra 3, Gembala dari GBI Citra 3 ya. Dan Ibu Jen juga dulu murid saya dan Pak Selman. Sekarang berteman karena sama-sama mengembalakan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Jen. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Saya manggilnya Bunda. Dari guru jadi teman dalam organisasi ya. Bahkan sempat ketika saya jadi ketua korwil, sebenarnya nggak enak sih saya. Ini guru saya gitu kan. Jadi pengurus ya. Jadi pengurus korwil ya. Bu Sinta juga, Pak Adi Selman pernah jadi guru saya juga ya waktu saya SMP, guru agama. Sekarang kita sama-sama melayani di ladangnya, kita sama-sama bekerja untuk Tuhan. Saya diberikan tema, yaitu tema di tempat ini menjadi saksi kebenaran ya. Di sini kita akan membaca firman Tuhan. Sudah langsung saja membaca firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14, di sini saya akan membaca Yohanes pasal yang ke-4 maksudnya. Saya akan memulai membaca ayat 5 sampai 19. Mari kita akan simak bersama-sama. Di sini judul perikopnya percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika dimulai dari ayat 5 aja ya. Lalu sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan, sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang perempuan Samaria? Adapun orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan dia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau peroleh air hidup itu? Apakah engkau telah lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri darinya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Ayat 17, kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau telah berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Kita langsung loncat ayat 26. Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berbicara dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Namun tidak ada seorang pun yang bertanya apa yang kau hendaki atau apa yang kau percakapkan dengan dia. Perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari lihatlah orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat.
Mungkinkah dia itu Mesias? Mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Ayat 39. Banyak orang Samaria dari kota percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta dia tinggal dengan mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Ayat 41. Karena perkataannya lebih banyak lagi orang yang percaya. Ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Nah, dari perikop ini firman Tuhan di sini, judul tema dari gereja Tuhan di tempat ini menjadi saksi kebenaran. Dan dari perikop ini saya beri judul wanita Samaria berjumpa dengan Yesus. Kita sudah membaca dari perikop ini, wanita Samaria ini ngambil air jam berapa? Jam 12 siang. Kalau misalnya orang Sunda itu ya, itu tengange katanya. Tengange, hari tengah poe, gowong-gowong, panas guys, siang bolong gitu ya. Matahari itu benar-benar diubun-ubun. Dan biasanya jam segitu itu orang tuh males gitu keluar. Dan biasanya selain nggak keluar, saya pernah tinggal, saya ini orang kampung ya. Kampungnya itu di Cikuya, ada sumur, yang sumur itu buat rame-rame gitu ya. Jadi kalau pagi itu ngantri, ada yang waktu itu saya ingat waktu kecil saya suka ikut pembantu ya untuk nyuci gitu, nyuci baju di situ. Ada yang dari arah sini, arah sana. Itu ada yang ngantri nungguin nanti kalau udah selesai nyuci ini. Itu pagi-pagi gitu loh. Kalau siang-siang itu sepi sumur itu gitu ya. Nah, kenapa sih perempuan itu ngambil airnya pada jam 12 siang pada waktu sumur sepi? Karena wanita ini siapa sih? Kita sudah baca baik-baik. Wanita ini bukan perempuan baik-baik, tetapi boleh dibilang kayak apa ya, kalau sekarang itu pelakor ya. Bahkan kalau pelakor kan misalnya ngambil 1 suami, lah ini nggak tanggung-tanggung 5 gitu ya. 5 suami siapa aja tuh diambil, 5 buat persediaan gitu ya. Jadi nggak nanggung-nanggung dia ini ya. 5 suami orang gitu loh, dipiara gitu ya. Jadi dia tahu diri gitu loh. Dalam arti tahu diri kalau dia ke sumur itu rame-rame, tahu sendiri ya, gosip gitu. Oh, pasti orang buang muka, mungkin orang pada kabur gitu, pada ya pokoknya wanita ini pasti banyak yang benci lah gitu ya. 1 suami aja diambil misalnya pelakor, itu udah banyak yang benci gitu atau musuhnya banyak. Nah, ini apalagi 5 suami. Dan ketika dia ngambil air itu, Tuhan Yesus menjumpainya. Dan Tuhan Yesus mau bercakap-cakap. Kita udah baca ini. Dan ketika bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, yang pertama awal-awalnya tidak mengerti, terjadi dialog. Pas Tuhan Yesus katakan, berilah air, kalau kamu memberi air, aku akan memberikan itu air hidup, akulah air hidup, dan kamu tidak akan haus lagi. Nah, di sini di dalam ayat yang ke-19, perempuan ini sudah mulai ngeh gitu ya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ketika ngobrol itu, Tuhan tahu, panggil suamimu. Aku tidak punya suami. Kata Tuhan Yesus, benar. Dalam hal ini kamu berkata jujur. Karena 5 yang kamu punya itu, maksudnya yang dipiara sama kamu itu bukan suamimu. Nah, dia langsung kaget lah kalau bahasa kita ini. Loh, kok tahu gitu ya. Nah, makanya dia mengaku gitu, kalau engkau seorang nabi. Dan lebih lanjut lagi, ngobrol lebih dalam lagi dengan Tuhan Yesus. Dan menyadari bahwa, dan Tuhan Yesus juga berkata, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berbicara dengan engkau. Maksudnya dia, Tuhan Yesus memperkenalkan diri bahwa Yesus adalah Mesias. Dan apa yang dilakukan oleh perempuan itu, ketika dia tahu, dia menyadari, berjumpa, bercakap-cakap dengan Tuhan, akhirnya perempuan itu apa? Dia pergi, dia tinggalkan tempayannya. Pergi kemana? Pergi ke kota. Dengan berani dia berkata kepada orang banyak, mari lihat, di sana ada dia. Dia tahu
segala sesuatu tentang aku. Artinya dia memberitakan Yesus Kristus. Dan kalau kita baca lagi ayat demi ayat, orang banyak itu percaya nggak dengan omongan wanita itu? Percaya, bahkan merespon dan mau ngikut. Ayo, diajak datang kepada Yesus. Orang banyak, dikatakan ini bukan 1-2 orang loh, tapi sekota itu percaya kepada Tuhan Yesus, orang banyak itu, dan mau ketika diajak untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Di sini apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan dari perikop ini, dari kisah wanita Samaria ini, bahwa jika seseorang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, dia merespon seperti wanita Samaria dan menyadari kita sudah berjumpa secara pribadi dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Mesias dan sanggup mengubahkan kehidupannya, maka orang itu akan berubah secara total. Wanita Samaria itu setelah bertemu dengan Tuhan secara pribadi, dia mengalami perubahan secara total dan dia tinggalkan kehidupan masa lalunya. Sekarang logikanya, wanita Samaria ini ke sumur aja dia tunggu sepi jam 12 siang. Dan dia bukan wanita baik-baik, bahkan 5 suami orang diambil sama dia. Tapi kenapa ketika dia sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia pergi seperti tinggalkan, dia berani untuk berbicara kepada orang banyak, bahkan mengajak Tuhan Yesus, dan orang banyak itu percaya. Karena orang banyak itu sudah melihat perubahan di dalam diri wanita itu. Orang yang mengalami perjumpaan, yang berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, pasti akan mengalami perubahan. Tidak mungkin tidak berubah. Dan kekristenan, seharusnya kekristenan kita menjadi murid Kristus tuh, menjadi pengikut Tuhan tuh harus berubah. Berubah dan berbuah. Berubah dari apa? Berubah dari kehidupan kita yang lama. Kita menjadi orang Kristen, dibaptis setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 30 tahun atau sampai lebih dari 30 tahun, tapi tidak ada perubahan. Bagaimana kita mau menjadi saksi? Bagaimana hidup kita mau menjadi berdampak, berbuah? Seperti perempuan Samaria, ketika dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi, bercakap-cakap, berdialog dengan Tuhan, dan dia menyadari, dia mengenal Tuhan secara pribadi, siapa Yesus itu, maka dia berubah. Yang tadinya dia minder atau dia merasa dia orang berdosa, dia orang tidak layak, dia kotor, bahkan ketemu orang pun takut, tapi dengan berani dia memberitakan kebenaran itu. Dia bersaksi, bahkan berani untuk mengajak orang datang kepada Tuhan. Kalau logikanya, kalau dia belum berubah, mana ada orang yang percaya? Jangankan mau ngikut untuk bertemu dengan Tuhan, diajak untuk percaya Tuhan, diajak untuk bertemu Tuhan Yesus, percaya aja enggak. Tapi perempuan ini sudah mengalami perubahan karena mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, mengenal Yesus secara pribadi, ibaratnya siapa Yesus itu, dan yang sudah mengubahkan dia, maka dia pun memberitakan itu kepada banyak orang, dan orang banyak itu percaya, bahkan mau datang kepada Yesus. Nah, kita anak-anak Tuhan, sudah berapa lama kita dibaptis, sudah berapa lama kita menjadi murid Tuhan, sudah berapa lama kita melayani? Apakah kita berubah? Maksudnya bukan seperti yang dulu lagi, menanggalkan manusia lama kita, daging kita. Yang tadinya kita suka bergosip, apakah sekarang masih bergosip? Yang tadinya pelit, medit, bingkikir, apakah sekarang masih pelit, medit, bingkikir? Yang tadinya suka apa sih? Kalau misalnya suami istri suka KDRT gitu ya, atau istrinya yang suka nindas suami, bukannya hai istri tunduklah
Tapi hai istri, tanduklah, misalnya tanduk suami gitu ya. Atau suami tidak mengasihi istri yang tadinya berjudi, apakah masih juga berjudi, yang tadinya mabuk-mabukan, minuman keras, miras, masih setahun sekali mah nggak apa-apa, hati-hati. Itu kedagingan kita, jangan kita turutin. Yang daging itu kan serba enak. Kalau kita dengar, kalau kita ingat lagu dangdut ya, ada kan, maksudnya kita ambil positifnya aja. Apa Roma Irama ya kalau nggak salah gini, mengapa gitu ya. Yang haram-haram itu artinya enak gitu ya secara badan gitu ya. Nah, kita kembali lagi, kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, pasti hidup kita berubah. Pasti berubah. Jadi kehidupan lama itu ditinggalkan. Benar-benar kita tinggalkan, benar-benar kita itu mau semakin menjadi serupa dengan Tuhan. Kan sebenarnya kita sejak manusia Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, dosa itu apa sih, menyebabkan apa? Keterpisahan. Koneksi kita rusak dengan Allah yang tadinya bisa cakap-cakap, bisa apa, dibuang gitu ya. Keterpisahan, hubungan kita itu rusak dengan Allah, dan gambar Allah yang di dalam diri kita, kan pada mulanya kita diciptakan serupa dan segambar, bukan berarti bentuknya, tetapi serupa artinya karakter sifatnya itu harus ada sifat Allah, karakter Allah. Nah, Galatia 5 ayat 22 itu sifat Allah. Kalau kasih 1 Korintus ayat 13 itu harus yang makin nyata. Kan ada pujian sekolah minggu begini, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Terus apa? Bila salibnya ditinggikan, oh ya, bila dan salibnya diberitakan, pastilah menarik semua orang datang kepadanya. Artinya ya seperti firman Tuhan ini, kalau kita berubah, yang tadinya yang jelek-jelek kita dalam arti yang masa lalu kita sebelum kenal Tuhan itu ditinggalkan lah, yang gak baiknya ditinggalkan, dan itu berubah, orang melihat perubahan. Dunia tahu bahwa kita ini anak Tuhan. Jadi gambar Tuhan itu dipulihkan lagi gitu. Sekarang kalau untuk simpelnya gini, kalau kita lagi marah-marah, misalnya marah-marah yang sampai nyakitin, yang sampai melukai, ngamuk gak karuan, kita ingat, kita gambar Tuhan. Apakah Tuhan Yesus seperti itu? Kalau kita mau nipu orang, apakah Tuhan Yesus nipu orang? Kalau kita mau maki orang dengan kata-kata sekasar-kasarnya, apa Tuhan Yesus seperti itu gitu kan? Apalagi kalau yang lebih, maaf ngomong, yang lebih vulgar lagi, yang bejat-bejat lah gitu ya. Apakah Tuhan Yesus seperti itu? Kan kita gambar, demonstrasikanlah sifat karakter Allah kepada dunia, biar dunia tahu, tanpa dengan kita khotbah secara verbal pun, secara lisan pun, dalam arti mereka melihat perbuatan kita, terang kita itu nyata. Kan kita jadi dikatakan garam dan terang. Kalau terang itu ada artinya nggak di kita nyalain lilin nih sekarang, kan nggak terlalu berarti kan? Ini dimatiin juga nggak masalah kan? Karena ini terang. Tapi coba kita jangankan lilinnya gede ini, sebatang korek aja ketika di dalam kegelapan, kelihatan nggak? Kelihatan. Artinya kita itu terang supaya kalau kita di dunia ini, maksudnya dalam kegelapan dunia itu kita beda gitu loh. Bahkan kita menerangi, kita garam, kita menggarami apa yang tawar, apa yang sudah mau jadi busuk. Dengan adanya garam kita itu harus berfungsi menjadi tidak jadi busuk, terus menjadi enak masakan itu karena adanya garam. Jadi berarti gitu kita. Nah, kita kalau kita berubah, dunia akan melihat. Nggak usah dikotbahin aja, Ibu Sinta ini beda ya gitu ya. Ibu Sinta apa beda ya? Kalau ibu-ibu yang lain gosip sana sini, atau kalau lagi ngantri misalnya apa serobot maunya duluan gitu. Kok ini tenang gitu ya? Itu kita menunjukkan kalau kita ini anak Tuhan. Di lampu merah siapa yang sering bawa kendaraan? Oh, nggak ada orang ini, nggak ada polisi ini, hajar brek. Bukan masalah ada nggak ada polisi. Polisi di dalam hati kita, hati nurani kita, ingat murid Tuhan gitu ya. Jadi kembali lagi, hal yang sekecil-kecilnya
kita lakukan gitu ya. Saya belajar, dalam arti belajar gini, melakukan firman, dalam arti lakukan firman itu ya lakukanlah. Apapun firman Tuhan itu jangan pilih-pilih. Kalau kata firman Tuhan iya, kalau tidak. Dan firman Tuhan juga berkata selebihnya dari itu adalah berasal dari iblis. Jangan pernah kompromi dengan dunia, tetapi kita yang harus menggarami mereka. Jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi kita yang harus merubah dunia gitu. Jangan ikut-ikutan yang enggak benar. Apa sih konsekuensinya? Apapun itu adalah kalau kita melakukan firman Tuhan, Tuhan yang akan bela gitu loh. Tuhan yang akan bela. Tuhan tahu hati kita. Kita mau bohong, mau munafik sama Tuhan nggak bisa. Sama orang, sama pendeta, sama Tuhan kita bisa bohong, bisa munafik. Sama Tuhan tuh nggak bisa. Apa yang kita pikirin sekarang aja Tuhan tahu. Ya, aduh khotbahnya jangan lama-lama ya, gue lapar. Habis ini mau makan babi toram, apa ini nasi padang dan lain-lain gitu ya, atau mau kemana gitu ya. Tuhan tahu, bukan berarti itu dosa atau apa. Tuhan tahu gitu ya. Nah kembali lagi, perempuan Samaria itu berubah. Tuhan Yesus yang mengubahkan saat berjumpa dengan Tuhan Yesus, mengubahkan kehidupannya. Dia meninggalkan secara total hidup masa lamanya, dosa masa lalunya, dan dia berubah. Dia memiliki keberanian untuk bersaksi, untuk mengajak orang datang kepada Tuhan Yesus. Dan luar biasa, ketika perempuan Samaria itu berubah, orang percaya dengan perkataannya, percaya aja dengan perkataannya, bahkan mau mengikut dia ketika dibawa ke Tuhan Yesus. Itu kan luar biasa. Nah, itu kerinduan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bukan tugas gembala, bukan tugas penginjil, tapi tugas kita semua murid Tuhan. Kita ini semua murid Tuhan. Dan tugas kita menuntaskan amanat agung di dalam Matius 28 ayat 19-20. Itu bukan tugas penginjil saja, bukan tugas guru agama Kristen, bukan tugas gembala aja, tapi tugas siapa? Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, tugas kita semua sebagai murid-murid Tuhan. Nanti di akhir khotbah saya biasanya kalau di lokal suka sedia ampau. Nanti saya akan tanya gitu ya. Ada satu pertanyaan, nanti saya akan kasih ampau gitu ya. Nah, jadi itu amanat agung Tuhan Yesus itu buat kita semua. Kita harus menjadikan semua orang, semua bangsa murid Tuhan. Nah, seperti perempuan Samaria ini, ketika dia mengalami berjumpa dengan Yesus secara pribadi, mengubahkan seluruh kehidupannya, meninggalkan manusia lamanya, dan ketika dia bersaksi, ketika dia mengajak setiap orang, banyak orang, bahkan sekota, mereka percaya dan mereka mau datang kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau kita belum berubah, cuman omong doang, omdo, apa yang kita omongin tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Misalnya seorang istri atau wanita gitu ya, khotbah di umum, di WBI, khotbah tentang kasih atau khotbah yang lainnya, tapi di rumah dia masih nanduk suaminya, di rumah dia masih tukang gosip, berantem sama tetangga dan lain-lain. Pokoknya pribadinya itu, karakter itu parah gitu ya. Ya buat apa gitu? Orang gak ada yang percaya. Bahkan ironisnya, bisa-bisa orang menghujat Tuhan. Aku gak mau ke gereja. Bahkan kalaupun benar, kalau percaya Yesus itu masuk surga, aku gak mau. Kenapa? Karena nanti di surga aku ketemu dia. Itu parah gitu ya. Parah, saking gak mau dia ketemu itu. Gak mau, walaupun percaya Tuhan masuk surga, gua gak mau masuk surga karena di surga ada dia gitu kan. Nah, jadi kalau kita gak berubah, gak menunjukkan perubahan, ya kita gak bisa untuk bersaksi, untuk menjadi saksi kebenaran. Kebenaran itu tidak ada di dalam diri kita. Yang ada kebohongan, kemunafikan misalnya. Dan juga misalnya seorang suami, dia berkhotbah, tapi dia main tangan sama istrinya, KDRT sama istrinya. Bahkan dia selingkuh misalnya, dan tebar pesona. Ya bagaimana? Firman Tuhan bukan buat istri aja. Hai istri, tunduklah kepada suami, hormati suami seperti engkau menghormati Kristus. Itu kuncinya. Istri-istri dengarkan. Kalau kita melakukan firman, apapun firman itu, kalau kita taat, luar biasa pembelaan Tuhan. Dan untuk rumah tangga seorang istri, kalau kita taat firman Tuhan, kita tunduk aja sama suami,
kebutuhan yang paling utama seorang suami itu dihormati. Dihormati. Kita beri penghormatan seperti Sarah manggil suaminya apa? Tuan. Butuh penghormatan. Kenapa suami-suami sering selingkuh? Selingkuhannya itu juga banyak seringnya yang lebih jelek lah dari istrinya. Kenapa? Kalau istrinya nanduk, istrinya melawan terus, belum lagi cerewet kayak bebek, gitu kayak. Nah, kok gitu. Tapi kalau misalnya selingkuh dengan sekretaris, dengan pembantu, dengan susah, dengan siapa, nurut. Tuhan mau minum apa? Ya Tuhan. Iya bos, iya pak, atau apa, dengan lemah lembut, harum lagi apa. Waduh, istri misalnya udah nggak ngerapiin diri gitu apa, karakternya nggak berubah. Nah seperti itu, walaupun suaminya ya salah juga gitu kalau selingkuh. Artinya lakukanlah firman. Kalau saya kesaksian ya, waktu saya suami istri, saya juga nggak melakukan firman gitu ya. Tanduklah suamimu, karena latar belakang saya ini lebih tua, secara ekonomi, secara pendidikan tuh lebih gitu, susah banget tunduk. Tapi ketika saya bertobat ya, saya cuci kaki suami saya berusaha untuk melakukan firman Tuhan di dalam kitab Amsal. Berbuat baik kepada suami, tunduk kepada suami, dan berubah total. Bukan dari saya aja, anak saya mengakui suami saya sempat menikmati lah, dalam arti menikmati istri yang tunduk gitu ya apa. Itu berkatnya itu luar biasa. Jadi Tuhan tuh saat kita tunduk lakukan firman, itu kayak seperti membuka keran bagi rumah tangga kita. Coba dah kalau nggak percaya, buktikan istri. Tunduk aja sama suami, tunduk aja gitu sama suami, beri penghormatan kepada suami. Wih, dia makin cinta, makin sayangnya minta ampun gitu ya. Benar nikmati kita sebagai istri disayang suami. Nah suami juga kasihi istri, jangan mengasihi istri orang lain, wanita lain. Itu firman Tuhan. Seorang suami yang tidak mengasihi istri, doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu kalau doamu mau dijawab sama Tuhan. Nungging puasa Senin Kemis atau dari Senin ketemu Senin, mau kayak apa, mau ke Ungaran, mau ke Bukit Doa, gua doa, nggak akan Tuhan jawab kalau nggak mengasihi istri. Kasihi istri sebagai teman pewaris seperti Tuhan mengasihi jemaat. Seperti itu hukumnya ya, rumah tangga itu ya, suami istri. Nanti diberkati luar biasa. Tuhan kayak membukakan keran gitu ya, kerannya untuk berkat jasmani, bukan berkat rohani aja, udah benar tanpa diminta pun. Kembali ke firman Tuhan, kita harus berubah. Yang istri ya harus berubah, yang suami harus berubah. Begitu juga anak, hormati orang tua kalau mau lanjut umur. Jadi anak pun harus hormat orang tua. Jangan kamu orang tua itu nyengor gitu ya. Kalau anak sekarang kan gitu, kita lebih lembut, baru sekata dia berapa kata gitu ya. Itu jangan juga, ini kan anak zaman now. Firman Tuhan dari dulu itu sama, dan hukum itu sama. Ingat, hukum keberapa itu? Hukum ke-5. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Hukum itu hukum Allah loh. Hukum dunia aja, kalau hukum tetap hukum loh, harus dijalani kan. Kalau udah ada hukumnya gitu kan. Mencuri sandal pun ya dihukum. Kalau emang dilaporin gitu ya, mencuri mangga kayak apa, kalau dilaporin gitu. Karena udah hukum tertulis gitu loh. Lah Tuhan kita memang maha pengasih, maha pengampun, maha segalanya, mulia, kudus dan agung. Justru Tuhan kita maha adil, kudus dan agung. Dia tidak mungkin tidak adil, dan hukum yang sudah tertulis itu tidak bisa dibatalkan. Ini hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu, supaya berbahagia. Jadi itu hukum Tuhan. Hai anak-anak, kalau mau diberkati, kalau mau hidupnya bahagia, hormati orang tua. Hormat orang tua itu bukan berbicara dalam arti seperti di depannya, iya pak, iya pak. Habis itu enggak dilakukan, tapi berbicara hati, tunduk, taat, hormat, berbicara hati. Hormati orang tua. Nah, kita siapapun, kita sebagai apapun, kita harus berubah, mengalami perubahan, melakukan firman sedetil mungkin. Lakukan dari hal yang kecil. Misalnya kita keluar dari gereja ini, yang membawa kendaraan atau apa, ketika diserobot, ambil positifnya aja lah. Misalnya kita harus mungkin dia kebelet, mencret, mules, gak tahan gitu ya. Atau mungkin istrinya udah kebelet mau melahirkan, atau apa. Yang positif aja udah, daripada kita kesel gitu kan, apa jadi kita juga rugi gitu apa.
Lakukan yang sedetail. Saya belajar untuk misalnya satu minggu ini, apa firman Tuhan yang saya mau lakukan. Contoh yang dalam minggu-minggu kemarin, saya Lukas 9 ayat 23. Ada yang hafal? Lukas 9 ayat 23. Sangkal diri, pikul salib setiap hari dan mengikut Tuhan. Jadi salib siapa yang dipikul? Salib kita. Dalam arti sangkal diri itu artinya kita tidak menuruti daging kita, tapi lebih menuruti Tuhan, kehendak Tuhan atau firman Tuhan. Artinya saya sering simpel buat diri saya, sangkal diri itu berani berkata tidak kepada daging saya. Contoh kita misalnya disakiti gitu atau difitnah. Normalnya daging kita gue balas lu gitu ya. Tapi kita sangkal diri, aduh daging saya matikan. Sebenarnya greget, sakit nggak mematikan daging kita? Sakit, tapi kita harus matikan gitu. Jadi kita firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Kalau kau ditampar pipi kiri, beri pipi kanan. Kita tidak membalas, mengampuni adalah 70 kali 7 gitu kan. Udah 70 kali 7 kali lagi. Jadi nggak ada batasnya gitu ya. Jadi saya selipkan juga begini. Orang Kristen jangan pakai pepatah dunia gini. Semut juga kalau diinjak ngegigit. Itu bukan kata-kata orang Kristen. 1 kali aku maafkan, 2 kali aku maafkan, 3 kali gitu. Itu juga bukan kata-kata orang Kristen. Terus gini, kesabaran juga ada batasnya. Jangan lagi dipakai. Orang Kristen kesabarannya no limit. Yes, amin. Firman Tuhan. Jadi kalau orang Kristen, apalagi hamba Tuhan macam ini, kesabaran juga ada batasnya. Bertobat. Dan firman Tuhan mana? Firman Tuhan itu berkata 70 kali 7 kali. Nggak ada lagi di situ titiknya. Jadi kalau orang Kristen masih berkata kesabaran juga ada batasnya, malu benar. Kalau misalnya malaikat tipuk dari atas, tepuk aja gitu, lu anak Tuhan bukan? Maksudnya janganlah. Kita ini kesabaran no limit. Masalah orang mau nyakiti kita sekali, 2 kali, 100 kali, ya itu dia. Kita nggak pernah bisa mencegah orang untuk tidak menyakiti kita. Jangan sakiti aku dong, jangan sakiti aku. Tugas kita itu menjaga hati. Yes, amin. Ya, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu. Hati ini sumber. Kalau hati kita kotor, makanya kalau orang yang suka nyakiti orang, ngatain orang, kata-katanya pedas dan lain-lain, itu hatinya kotor. Hatinya itu nggak bersih, pasti ada luka, ada apa gitu ya. Apalagi kalau luka itu udah bernanah gitu ya, kan kecium baunya. Dalam arti udah bukan dia aja yang sakit, orang juga tersakiti, maunya nyakitin orang aja karena lukanya belum sembuh gitu loh. Kalau orang itu udah sembuh, kita udah disembuhkan oleh Tuhan, Tuhan sudah menanggung semuanya. Cukup cuma 1 kali, cukup. Kan ada lagunya, bagus itu pujian itu. Anugerahmu cukup bagiku, cukup Tuhan, cukup, semuanya itu udah cukup gitu loh. Sudah menanggungnya, tinggal kitanya. Kan keselamatan itu harus dikerjakan, memang keselamatan gratis. Artinya ada usaha dari kita harus menjaga hati, kita harus sangkal diri, pikul hari itu setiap hari, bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, setiap hari. Jadi kalau waktu saya imani ini, setiap misalnya contoh yang simpel, mau bangun pagi nih, sering saya beberapa belakangan ini seperti Tuhan membangunkan saya itu selalu jam 3. Saya kadang nawarin, aduh Tuhan, apa sih jam 3? Aku udah pasang alarm, ini capek gitu, pengen entar aja. Apalagi kalau hari Sabtu kan onset kayak jam 6 doa di gereja gitu. Jadi saya nggak mau bangun pagi, udah saya pasang alarm 5:30. Maksud saya mau bablas, boleh dong sekali-kali bablas gitu sampai 5:30, entar kan doa di gereja. Nggak bisa gitu, jam 3 gitu. Terus saya ingat, sangkal diri, dagingku enak narik selimut, tidur lagi, tapi gak bangun. Kadang gini, enggak Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan, langsung bangun, langsung ke kamar mandi, cuci muka, udah langsung bisa doa, bisa nyembah, bisa apa. Saya gini, sangkal diri itu, daging kita itu enak, tapi jangan turutin, kan sangkal. Lebih mau apa? Nuruti maunya Tuhan. Bukan satu kebetulan, saya yakin Tuhan bangunkan saya selalu jam 3 supaya saya
berdoa. Lebih baik saya berdoa gitu kan. Nah, seperti itu karena banyak pergumulan, banyak banget gereja lokal kita gitu ya. Nah, jadi kembali lagi, lakukan firman. Di rumah tangga, misalnya mau marah, dongkol. Oh ya, sangkal diri, pikul salin. Kalau misalnya ada orang yang menyakiti, ya biarin aja mau berapa kali, tapi tugas kita jaga hati, mengampuni aja, mengampuni terus mengampuni aja gitu. Mau berapa kali kan ada, itu saya tangkap gitu yang ilustrasinya bagus banget. Kita tidak pernah bisa melarang burung untuk terbang di kepala kita. Dia mau berapa kali kayak lalu lalang itu burung gitu, mau burung emprit kayak mau burung elang gitu, perkutut. Tapi kita bisa nggak melarang supaya dia nggak di rambut kita atau bersarang gitu ya. Kecuali kita nggak sengaja bersarang lah di rambut kita gitu. Kita bisa nggak? Bisa melarang. Nah, seperti itu juga kita nggak bisa melarang orang untuk tidak menyakiti kita. Mau kita baik sama orang kayak apapun, mau kita udah benar kayak apapun, kita pastilah. Dulu saya juga gitu kayak mengasihani diri sendiri, menderita banget. Kenapa sih orang jahat banget sama saya? Kenapa sih? Kenapa gitu. Tapi saya ambil positifnya dia itu untuk membentuk saya. Terus siapa saya gitu. Tuhan Yesus itu dihianati sama muridnya cuma 12, makan sama-sama dihianati sampai kayak begitu. Ketika dia susah, ketika dia mau disalib, diadili, muridnya meninggalkan dia semua kacang-kacir. Nah, saya ini siapa gitu. Ketika kita dihianati, Tuhan sudah mengalaminya. Ketika kita dihina, ketika kita dipermalukan, Tuhan sudah mengalaminya. Diejek, dihina, disembah tapi sembahnya ngejek gitu, ditelanjangi sampai disalib seperti itu gitu kan. Nah, saya ambil sendiri. Kalau misalnya yang ini versi saya, maksudnya saya merasa menderita banget, terpuruk banget. Saya pandang salib Tuhan. Amin. Tuhan belum seberapa saya, belum seberapa, belum berdarah-darah gitu loh dalam mengikut Tuhan, belum berdarah-darah dan belum pernah ditampar orang. Pernah sih ditampar orang gila waktu SMP. Mimpi apa kali saya kan waktu itu ini saya jualan di Pos Duri, saya sekolah di 54 sebelum ke Betel Gelambang, 54 Filial Jembatan Besi. Saya jalan setiap pulang sekolah pakai seragam masih SMP ke toko II saya. Lagi berdiri toko II saya, ada orang gila tampar saya sampai merah, perih, panas. Ya itulah sekali seumur hidup. Mudah-mudahan nggak ada lagi yang nampar saya. Maksudnya kita ini belum seberapa kan? Ada pernah ini misalnya gara-gara ke gereja, gara-gara apa, disesah, diludahin pernah nggak? Diludahin orang? Belum pernah kan? Belum pernah kan? Maksudnya kalau diludahin jauh iya gitu kan? Belum pernah lah pasti. Tuhan Yesus itu udah ngalamin semuanya. Nah, jadi kembali lagi, kita tunjukkan aja lah kita ini beda. Dalam arti beda yang baik, bukan beda yang jeleknya gitu ya. Kita berubah gitu. Yang tadinya misalnya suka ngegosip, ya jangan lagi gosip. Kalau misalnya ada orang ngomongin, udahlah kita tutup aja gitu. Terus yang suka minjem uang, dibungain atau minjem uang nggak pernah bayar, jangan mempermalukan Tuhan gitu ya. Terus pokoknya banyak-banyak kalau saya mau saksikan itu. Makanya kalau kita nurut, taat firman Tuhan tuh, aduh enak banget ya dan amin. Aduh saya mah hal yang kecil-kecil aja kalau saya saksikan. Misalnya kita jangan berhutang, jangan minta aja, jangan minta. Bunda Sri mungkin sedikit banyak tahu ya saya. Walaupun kelihatannya wah pelayanan di Citra gitu ya. Aduh gitu, orang kan nggak tahu ke dalam-dalamnya. Saya itu ngalamin gitu loh, tapi sekarang ya puji Tuhan lah luar biasa, Tuhan berkati. Dan ngalamin tuh saya nggak punya duit itu 10.000, mau pesan air nggak ada duit atau apa, kadang mau bayar apa di M-Banking, saldonya cuma 9.000. Berapa kali juga ke Indomaret, kok nggak ada, iya saldonya nggak sampai 10.000. Itu saya banyak ngalamin, tapi saya nggak minta, saya nggak mau mempermalukan Tuhan saya cuma berdoa. Sering Tuhan gini, baru dalam hati, Tuhan seandainya ada yang kirim saya uang saat ini, tapi apa mungkin tiba-tiba saya buka ini, Ci ini ada berkat, bukan jemaat ya, ada berkat buat Cici 500. Tuh saya sering gitu. Saya pernah minta sama Tuhan, saya bilang saya mau bikin ini buat pekerja gitu ya. Tuhan nggak ada duit, nggak ada saldo. Tuhan kasih saya 500 saja, saya mau belanja ke Super Indo, mau beli ini. Pas saya buka WA saya, surat. Emang sih dari anak saya, tapi yang saya katakan anak saya kan nggak teratur ngasihnya, dan itu bukan awal bulan apa. Surat, Ma, ini berkat buat Mama.
pas 500.000. Aduh, mau ucap syukur gitu. Amin. Banyak hal gitu yang berapa duit, yang 100, 200, yang 5 juta juga pernah gitu. Tuhan itu sediakan. Amin. Tergantung kita, iman itu dalam arti iman kita sebesar apa. Percaya kita kepada Tuhan itu seperti apa gitu loh. Tuhan tahu kok. Jadi orang Kristen tuh jangan suka ngutang, jangan suka minjam, apalagi nggak bayar. Beda kalau kredit ya. Misalnya kredit rumah, saya juga mobil kredit gitu. Bulan Desember ini habis nih cicilan mobil gitu. Tadinya di gereja, pas suami saya nggak ada, saya kepengen bisa mobil, saya jual untuk DP. Itu kan manual, Matic. Udah diganti Matic juga nggak bisa sampai sekarang gitu. Jadi seperti itu. Jadi saya yang melanjutkan cicilannya dengan anak saya berdua gitu. Nah, jadi kembali lagi, kalau kita taat firman itu, enaknya diberkati Tuhan. Sekali lagi, berkat bukan serta-merta berkat jasmani, materi atau uang berlipat, tapi kita sehat aja berkat nggak? Amin. Saya mengucap syukur loh, Ya. karena saya tuh kalau sehat enak banget. Saya sakit walaupun ya puji Tuhan nggak sakit yang berat gimana. Kalau saya sakit, saya kan cocoknya ke dokter Jimmy, bukan promosi ya. Dalam arti percaya Tuhan dapat, tapi bulan-bulan kok kayak meriang ke dokter Jimmy. Itu dokternya aja 200.000. Terus beli ini yang saya ceritakan gitu, sayang gitu kalau kita sakit. Apotek tebus obat rata-rata 300 ke atas. Terus saya mikir, ini kalau beli beras dapat berapa karung, kalau beli ini, saya beli ini, masak ini, bisa bagi-bagi, bisa ngasih makan jemaat, pekerja gitu. Jadi saya bilang, sayang. Jadi saya ingat kesehatan itu enak banget. Terus saya pernah sakit, nggak bisa ngapa-ngapain. Minum aja pahit gitu. Kita sehat aja, luar biasa. Amin. Itu berkat Tuhan. Yes. Ketika kita bangun, makanya jangan lupa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Bisa mata bisa melihat, kaki Ya. bisa berjalan, tangan masih bisa beraktivitas, Ya. mulut masih bisa berbicara. Ya. Jangan bangun tidur langsung pegang HP. Ya. Saya awal-awalnya juga seperti itu kan, apalagi lagi gandrung-gandrungnya waktu pertama-tama awal. Lihat HP, grup kita ada berita apa. Tapi saya udah pas belakang nyadar itu, yang pertama saya lakukan, saya puji Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan kalau Engkau masih memberikan saya kesempatan untuk saya hidup. Tuhan masih punya kehendak rencana, biarlah saya menggenapi rencanamu, kehendakmu yang jadi. Jadi dipimpin Tuhan sepanjang hari itu enak hidup kita. Jadi udah berserah tuh, berserah aja kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di depan kita kan kita nggak pernah tahu, tapi kita udah berserah kepada Tuhan, enak aja. Pokoknya kita dekat sama Tuhan tuh enak gitu loh, enak. Amin. Cuma Tuhan yang ngerti kita. Yes. Dan itu iya dan amin tuh sahabat sejati itu Tuhan. Ya. Mungkin saudara-saudara yang ada di sini yang masih punya istri, masih punya suami, masih punya orang tua atau sahabat atau apa, kayak seolah-olah tidak ingat semua itu akan meninggalkan kita. Entah itu dipanggil dengan cara dipanggil seperti suami saya dipanggil Tuhan, entah itu dia meninggalkan kita, meninggalkan mengkhianati atau meninggalkan kita, menjauhi kita atau mengecewakan kita, itu pasti. Anak kandung sekalipun gitu ya. Jadi ujung-ujungnya siapa sahabat sejati? Tuhan. Amin. Beneran Tuhan. Jadi kalau kita mau nangis, mau curhat, mau apa sama Tuhan, Tuhan gak mungkin ngebocorin gitu loh. Apa aja Tuhan kan tahu. Kita belum cerita aja Tuhan tahu. Kita melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan tahu gak? Tahu. Ya nangis, mau kan, mau minta ampun, mau bertobat apa sama Tuhan. Nah kembali lagi, ayo kita lakukan firman Tuhan itu. Kalau kita dengar khotbah, misal siapapun yang berkhotbah, kita membuka hati, ambil, Tuhan mau berbicara apa pada saya saat ini, lakukan itu. Kita mau apa yang berubah dalam diri kita, penguasaan dirinya atau apa? Seperti saya masih kurang, sangat-sangat amat kurang penguasaan diri dalam apa kayaknya, dalam berkata-kata, dalam maksudnya saya gini, salah satu kelemahan saya itu, saya akuin sama sahabat saya yang dekat banget gitu. Saya akuin dari dulu ya, paling gak betah kalau ada ketidakadilan atau apa, saya bisa bela, apalagi orang itu dekat dengan saya ibaratnya gini, sok jadi pahlawan kesiangan gitu. Saya akan bela mati-matian, saya akan serang dia, dalam arti berkata-kata bukan apa gitu, maksudnya gini, apalagi dia hamba Tuhan. Kalau sama-sama Tuhan, saya jeleknya gini, kalau saya tahu dia Kristen apalagi hamba Tuhan, saya akan berani untuk ngomong gitu. Dalam arti, kamu hamba
Tuhan, kamu tahu firman Tuhan, lu sadar dong, maksud saya gitu. Padahal itu juga nggak boleh. Kita walaupun negur harus dengan lemah lembut gitu. Kalau jemaat udah nggak berani lagi seperti itu, dalam hati udah nggak pernah lagi. Tapi dalam hati, mau itu sahabat, mau teman, saya berani seperti itu. Nah makanya saya bilang, firman Tuhan 9 ayat 23, saya harus sangkal diri pikul salib. Saya harus menjaga, ngerem mulut saya ini. Di grup juga gitu misalnya. Di grup mana kan hamba Tuhan semua tuh. Bunda ada ya, di GBI, grup GBI atau apa. Kan di situ hamba Tuhan, tokoh-tokoh lah apa. Saya tuh dulu tuh sering berani komen, apa aja komen, kalau itu demi kebenaran gitu ya. Pernah juga saya yang ya pendeta besar lah, nyeleneh, berani loh saya komen. Sampai saya ada 2 orang yang japri, yang pengikutnya lah. Saya diserang loh di japri, saya nggak takut. Terus saya bilang, ada juga yang mendukung saya gini. Iya kamu bagus gini, berani. Iya beraninya di japri saya doang. Kenapa nggak mau sama-sama ngomong di grup gitu. Tapi sekarang saya harus kurangi dalam hati. Bukan berarti nggak mau tahu sih. Ya udahlah, berserah sama Tuhan aja, banyak berdiam diri gitu. Kalau dulu saya nggak bisa diam gitu loh. Kalau udah tahu, serang lagi, bukan nyerang sih, maksudnya kayak pemilihan ya. Bunda tahu kan waktu pemilihan ketua umum apa, ya saya nggak rela aja gitu ya. Kalau emang itu benar gitu apa, saya berusaha untuk meluruskan. Nah itu juga saya nggak boleh ya. Udah mau banyak diam diri. Jadi tangkap firman Tuhan itu apa nih? Buah roh dari Galatia 5 itu apa yang kurang dalam diri kita? Kasih itu luas. Dalam 1 Korintus 13 kita masih sombong juga nggak ada kasih. Kita masih mementingkan diri sendiri juga nggak ada kasih. Nah itu kasih. Nah itu hidupi aja firman Tuhan. Hidupi. Jadi kalau kita sudah menghidupi firman Tuhan, berubah dan kita berbuah. Berbuahnya itu apa tadi? Kalau perempuan Samaria, buah pertobatan, dia bertobat. Terus buah apa lagi? Buah karakternya semakin dan pengenalan juga akan Tuhan, artinya dia karakter. Dan buah apa? Buah pelayanan. Dia melayani apa? Dia pergi tinggalkan itu, dia menjadi pemberita kebenaran, bersaksi tentang Yesus Kristus, menyaksikan kebenaran, menyaksikan Sang Mesias itu, mengajak semua orang datang kepadanya. Nah kita juga harusnya seperti itu. Berapa tahun kita menjadi orang Kristen? Sudahkah kita berubah? Berapa tahun kita jadi orang Kristen? Sudahkah kita berbuah? Dan buah itu dinikmati oleh orang banyak. Bukan buah yang busuk, bukan buah yang pahit, tapi buah yang manis dinikmati. Artinya kita itu berbuah, misalnya tadi, yang dulunya kita cerewet jadi agak kalem, yang dulunya pelit udah murah hati. Orang menikmati nggak? Menikmati. Ibu Sinta, nah karena saya kenal Ibu Sinta, kenal baik, nggak mungkin kasih. Ibu Sinta, tumben nih sekarang traktir saya, udah saya aja yang bayarin, udah ayo gini, udah saya aja yang bayarin. Jadi orang menikmati nggak? Padahal misalnya dulu Ibu Sinta itu terkenal pelit, berhitungan kayak lu bayar dong. Masa gua terus gitu ya? Ini udah berubah, jadi orang jadi melakukan firman gitu. Suami yang tanya galak sama istri, mulai memuji istri itu senang dipuji. Ya, terima kasih ya kamu udah masakin aku. Walaupun misalnya kasih tapi lain kali garamnya dikurangi ya. Enak daripada asin. Nih, waduh istri udah ini kan tuh pada sakit, rasanya gitu ya. Jadi cara ininya beda gitu ya. Pokoknya banyak-banyak hal lah yang positif gitu ya. Pasti lebih pintar lah jemaat. Jadi buahnya itu dinikmati, yang anak dinikmati oleh orang tua dinikmati oleh anak, yang istri dinikmati oleh suami dinikmati oleh istri. Semua kita berbuah manis dan dinikmati. Kita kembali firman Tuhan dari orang banyak itu. Dia merespon, dia percaya kepada wanita itu, dan dia mau datang kepada Tuhan. Setelah datang kepada Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Orang banyak pun mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sehingga ayat di sini yang ayat yang paling terakhir 42 ini, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat. Jadi orang banyak itu mengajar kepada kita, meneguhkan kita bahwa kita itu harus memiliki kehausan, kerinduan akan kebenaran, kehausan, kerinduan akan perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Bukan hanya Kristen KTP seperti orang banyak itu. Setelah dia mau bertemu dengan Tuhan,
dia minta kepada Tuhan untuk tinggal 2 hari. Dan dia mengakui bahwa sekarang kami percaya bukan dari perkataanmu, maksudnya perkataan kesaksian wanita itu, tapi dari hati mereka percaya bahwa Yesus adalah benar-benar juru selamat. Nah, sebelum saya tutup ayat ini, berbicara tentang kehausan, ini kesaksian saya menjadi orang Kristen. Waktu SMP saya pindah ke SMP Bethel, diwajibkan ibadah gantian maksudnya Senin ini ya sama SMA, Senin depan SMP. Firman Tuhan yang pertama kali saya dengar sampai sekarang saya masih melekat, ingat Matius 5 ayat 6. Saat itu yang berkhotbah Bapak Sakyus Sunaruin almarhum. Ketika itu khotbahnya tentang Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, sehingga maka mereka akan dipuaskan. Artinya di situ saya memiliki kehausan. Jadi saya mencari-cari Tuhan. Dengan kehausan itu ketemulah dikhotbahin sama Pak Sakyus Sunaruin. Saat masih SMP itu saya mau jadi hamba Tuhan. Saya mau menyerahkan hidup saya menjadi hamba Tuhan. Saat itu saya nggak tahu jadi hamba Tuhan itu gimana. Pernah saya bercita-cita mau jadi Katolik, mau jadi biarawati Katolik. Pernah juga saya belajar Advent dan akhirnya menemukan Bethel. Sekali Bethel tetap Bethel. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kita haus seperti orang banyak, haus dan lapar akan kebenaran. Apa itu? Siapa kebenaran itu? Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kebenaran itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dan Yesus Kristus itu bukan cuma kebenaran, tetapi jalan. Jalan menuju apa? Menuju surga. Jalan hidup kekal. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa atau ke surga selain melalui Yesus Kristus. Nah, kalau seperti orang banyak ini kita haus, kita rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan memenuhi. Maka Tuhan akan menjumpai kita. Seberapa banyak kita sudah berpuluh tahun, sudah lama menjadi orang Kristen, bahkan melayani Tuhan, tapi tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Minta kepada Tuhan, membuka hati di hadapan Tuhan. Tuhan, saya ingin berjumpa dengan Kau secara pribadi. Tuhan akan menjumpai kita secara pribadi. Orang yang berjumpa Tuhan secara pribadi pasti kelihatan dari tingkah lakunya, dari karakternya, dari bicaranya, pokoknya dari kehidupan, seluruh kehidupan itu berubah. Seperti perempuan Samaria tadi, ketika dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, berubah. Dan orang banyak ketika berjumpa dengan Tuhan berubah. Mengaku bukan kata orang. Jadi orang Kristen bukan karena Kristen KTP. Jadi orang Kristen bukan karena turunan, sejak kandungan sudah Kristen karena mama papanya orang Kristen. Tapi secara pribadi memang dia berjumpa dengan Tuhan. Secara pribadi dia mengaku, percaya, kenal Yesus Kristus secara pribadi. Siapa Yesus? Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Sang Mesias itu. Yang sudah mati bagi kita, yang sudah cukup kasih karunia-Nya. Sudah menanggung semuanya. Dan Tuhan mati di kayu salib untuk apa? Untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Dan untuk mengembalikan gambar Allah yang rusak dalam diri kita karena dosa. Oleh sebab itu kalau kita ingat itu, kita mau melakukan apapun, ingat, apa pantas Tuhan Yesus dibawa begini? Apa pantas pribadi Tuhan melakukan ini? Apa pantas pribadi Tuhan melakukan ini? Dan ingat juga Lukas 9 ayat 23, sangkal diri pikul salib. Kalau kita sudah berubah, maka kita akan berbuah dan kita bisa menjadi saksi kebenaran. Dan hidup kita berdampak, kita bisa mengajak banyak orang datang kepada Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan naikkan pujian Kurindu setiap waktu hidupi kebenaran. Oh iya, silakan duduk dulu. Saya tadi udah janji soalnya. Saya nggak apa-apa Bunda, izin ya, mau ngasih hadiah. Wow. Ada yang hafal ayat amanat agung? Hafal? Ayo cepat. Ayo angkat tangan. Amanat agung Tuhan Yesus, itu tugas kita semua. Ayo angkat tangan dulu. Dapat ampau loh, beneran. Nggak ada? Bisa? Ayo
Ayo dong. Ini ya, ayo Pak. Amanat Agung di mana? Matius 19 ayat 28. Kembali. Matius 28 ayat 19 dan 20. Bunyinya Pak? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka seperti yang sudah ajarkan kepadamu. Ajarlah mereka melakukan seperti yang aku ajarkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai engkau sampai akhir. tepuk tangan dong. Pak, ini angpau Bapak. Jangan dilihat nilainya, biar Bapak ingat terus firman Tuhan, bukan untuk saya. Ya, ini baru murid Tuhan. Tangan dong. Itu tugas Bapak loh. Pergilah dan jadikan semua bangsa murid Tuhan. Ya, Bapak janji mau bersaksi dengan cara Bapak, minta pimpinan Roh Kudus. Ya, selamat ya Pak ya. Ya, silakan kita mau nyanyi. Yuk kita bangkit berdiri. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran. Dan kehidupan kami, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, kami mau menghidupi setiap kebenaran-Mu, bahkan kami mau menjadi saksi-saksi kebenaran Tuhan, mengajak setiap orang datang kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati setiap hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu di tempat ini. Kau memberkati setiap jemaat-Mu, biar jemaat di tempat ini semakin bertumbuh bahkan berbuah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.